Gadis itu hanya tidak sengaja menyenggol meja, tetapi akibatnya gambar yang sudah berjam-jam dibuat oleh anak laki-laki itu langsung rusak. Melihatnya begitu sedih, gadis itu buru-buru mencoba memperbaikinya menggunakan penghapus pensil. Namun hasilnya malah semakin parah dan seluruh gambar menjadi berantakan. Anak laki-laki itu langsung meminta para reporter mematikan kamera dan dengan marah mengejar gadis tersebut. Pada malam hari saat waktu belajar, ketika anak laki-laki itu tertidur, gadis itu diam-diam mengambil gambar tersebut dan mencoba menutupi kesalahannya menggunakan cairan koreksi. Ia merasa anak itu pasti akan membencinya sekarang. Tetapi siapa sangka, 10 tahun kemudian gadis itu mengetahui bahwa anak laki-laki tersebut masih menyimpan gambar setengah rusak itu sampai sekarang. Kisah mereka dimulai saat tahun ajaran baru dimulai. Saat itu gadis itu adalah siswi terpintar di sekolah dan dipanggil ke panggung untuk memberikan pidato. Namun anak laki-laki yang dikenal sebagai murid paling lemah di kelas sama sekali tidak terkesan dengan sikap sombongnya. Ia menganggap gadis itu hanya suka pamer. Sementara gadis itu juga merasa tidak akan pernah ada hubungan apapun dengan dirinya. Tetapi kemudian guru mengumumkan bahwa sekolah akan membuat dokumenter tentang kehidupan murid terbaik dan murid terburuk di sekolah. Awalnya gadis itu ingin menolak setelah melihat ekspresi anak laki-laki tersebut. Tetapi bayaran dari proyek itu sangat besar. Akhirnya mereka menjadi teman sebangku. Anak laki-laki itu mengeluarkan banyak barang dari tasnya yang ternyata adalah perlengkapan seni. Ia sama sekali tidak terlihat seperti murid biasa. Walaupun kamera terus merekam di dekat mereka, gadis itu tetap menjaga jarak. Sementara buku-bukunya bahkan melewati batas mejanya sendiri. Karena sifat gadis itu yang sangat tegas, anak laki-laki tersebut tidak pernah berani mengganggunya. Namun suatu hari ia tidak sengaja menumpahkan saus ke gadis itu. Begitu meminta maaf, gadis tersebut malah menekan bungkus saus itu hingga seluruh tubuh anak laki-laki itu menjadi kotor. Setelah kejadian itu, anak laki-laki tersebut mulai menjauh darinya. Tetapi saat pelajaran olahraga, gadis itu menariknya dan menjadikannya tameng di depan dirinya. Berkali-kali bola mengenai anak laki-laki itu sampai ia hampir pusing. Ketika sebuah bola melaju sangat kencang, ia refleks menunduk dan bola itu langsung mengenai dahi gadis tersebut hingga jatuh. Anak laki-laki itu langsung merasa bersalah dan mencoba menolongnya berdiri. Namun gadis itu malah meremas tangannya dengan keras. Pada hari yang sama, gadis itu melihat anak laki-laki tersebut sedang membaca buku yang sebenarnya ingin ia pinjam. Ia langsung menyuruhnya mengembalikannya. Tetapi anak itu malah menutup buku tersebut dan menjadikannya bantal untuk tidur. Dengan kesal, gadis itu merebut buku tersebut agar bisa mengembalikannya sendiri ke perpustakaan. Namun saat keluar dari perpustakaan, ia baru sadar bahwa anak laki-laki dengan nilai buruk itu ternyata adalah murid yang paling banyak membaca buku di sekolah dan pengetahuannya bahkan jauh melampaui dirinya.